Hey yo Pip, it's your girl Zayu and happy to be back with a new vlog for you. Di video kita kali ini kita bakalan bahas tentang kayak gimana sih aku filming my vlog as a beginner, as an amateur, apa aja alat-alat yang aku gunain, gimana caranya aku ngedit, and many more. Karena banyak banget dari kalian yang nanya kayak ini, and then masih banyak lagi. So without further ado, let's get into the video. Well, pertama-tama alat yang kalian butuhin pertama kali yang paling penting untuk kalian filming adalah ya pastinya adalah kamera. Kamera apa yang aku gunain? Nah, di sini sebenarnya aku gunain itu kamera handphone yang aku lagi pakai recording sekarang ini, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Basically itu ya handphone yang kalian punya. And then as a backup, aku punya yang kecil kayak gini. Jadi kalau kalian punya ekstra itu lebih bagus karena kan in case baterai habis, kalian nggak bawa power bank, and then kalian mau take different angle or anything like that, so a backup camera is a must. Karena jujur aku pakai ini sebagai backup aja. Karena apa? Karena ini tuh ya lumayan ribet ya, maksudnya harus transfer apalah segala macam sebelum editing kan, sedangkan editing sendiri aku pakai handphone doang. Nah itu nanti aku bakalan bahas. So this camera is very helpful for me because ini tuh kalian bisa zoom in, zoom out lebih besar pastinya dari kamera handphone kalian, and then kalian juga bisa taking selfie video kayak gini. So this is my love. Yap, itu dia untuk kameranya, cuman dua aja, and kayaknya aku lebih sering cuman pakai handphone doang tanpa pakai kamera ini karena ya lebih simple aja kayak gitu untuk taking videosnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tripod or selfie stick. Nah, ini tuh penyelamat hidup aku banget sih, karena FYI aku sebenarnya tuh kemana-mana sendiri. Aku taking my videos, aku jalan-jalan, aku editing, I'm doing all of that things A to Z just by myself. So tripod ini, mini tripod atau GorillaPod ini sama selfie stick ini adalah penyelamat aku karena aku kemana-mana sendirian, karena kan susah banget tuh buat nyari waktu teman-teman match buat kita jalan, habis itu nyariin orang yang mau taking lots of our pictures, videos, pasti itu nyebelin banget, aku tahu itu. So by the way, jadi pertama itu aku paling sering gunain selfie stick ini. Itu benar-benar aku suka banget sama ini karena apa? Selain kamu bisa gunain untuk selfie stick kayak gini, ini panjangnya sih sekitar 70 sentian gitu, nggak panjang-panjang banget sih. Kalian juga bisa gunain untuk tripod, mini tripod, karena dia tuh ada kakinya kayak gini. Jadi ini bisa ditaruh di satu tempat gitu misalnya ya, and then kalian taking your picture lagi jalan lah apalah, pasti kalian udah lihat di beberapa video aku yang jalan kayak gitu sendiri, jadi aku gunain ini. Selain itu di sini plusnya juga dia pakai Bluetooth, jadi kalian nggak usah tuh bolak-balik untuk mencet tombol ini, mencet tombol itu, apalah segala macam untuk ngeplay videonya ya. And then GorillaPod ini aku gunain untuk apa ya, kalau nggak ada tuh dataran yang pas untuk naruh tripod yang tadi itu, yang kecil itu, karena yang itu tuh kecil banget buat jatuh-jatuh gitu kan, karena ringan gitu. Instead aku pakai ini yang kedua, jadi aku bisa gantungin di mana, terus aku cantolin ini apa segala macam kayak gitu. Abis itu kalau GorillaPod ini juga bisa kalian gunain untuk kamera kecil kalian, jadi kalian juga bisa pasang kayak gini nih, jadi nggak bingung gitu kan. Terus kalau bawa kamera abis itu cuma bisa gini-gini doang tanpa selfie stick atau apa gitu buat yang lebih jarak jauh kayak gitu, enggak sama sekali. GorillaPod ini juga bisa digunain untuk kamera, selain handphone juga bisa kamera. Jadi kalian lepas ininya dan udah pasang ini, kalian pasti tahu lah basically kayak gitu. Jadi hi peeps, welcome back to my channel. And untuk kayak aku ngevlog di rumah kayak sekarang ini, aku biasanya gunain juga tripod punya kakakku sebenarnya, cuman aku ya udah pakai aja mumpung ada gitu kan. Jadi kalau kalian nggak ada juga nggak apa-apa, taruh meja, habis itu taruh GorillaPod ini untuk dapat angle yang pas, itu nggak masalah sama sekali. Jadi aku
juga pakai tripod kayak gini. FYI aja sih, cuman nggak terlalu sering sih aku pakai, lumayan ribet sih, cuman pas gitu tingginya, jadi oke juga kalau kalian punya. But again, kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa, at least one of these things kalian punya, and then kelar, udah beres, cukup. Yang ketiga, suara. Nah, kalau kalian perhatiin nih, awal-awal video itu aku sama sekali yang bingung kayak gitu, mau kayak gimana nih ngambil videonya, karena aku kan nggak bawa mic apa segala macam. Jadi di air terjun kayak gimana caranya, teriak-teriak pun kadang masih nggak kedengeran. Di luar sana atau di ruang terbuka bikin video juga susah kayak gitu kan, suara-suara apa segala macam itu masuk kayak gitu kan. Nah belakangan itu aku baru kepikiran aja kayak gitu untuk ngegunain earphone kayak gini, karena itu kan basically ada mic-nya kan, cuman ya kebatas ketika kalian ngambil video itu dengan si handphone itu sendiri. Jadi ya lumayan lah buat ngomong kayak gitu kan, lumayan lebih baik daripada nggak pakai sama sekali, karena yang kayak tadi aku bilang, aku nggak pakai microphone sama sekali, aku cuma ngandelin suara asli aku, atau instead kalau emang mungkin kan aku taking video sambil ngomong sambil jalan untuk gunain earphone ini, aku pakai ini. Jadi lumayan ngebantu sih tuh. Jadi nggak harus sih kalian punya alat gila lengkap gitu ya untuk sekedar bikin vlog yang baru kayak gitu. Kita kan masih belajar, jadi ya udah pakai yang seadanya aja, nggak usah maksain yang harus punya ini harus punya itu, nggak sama sekali sih. Yang keempat, ini bakalan surprising buat kalian mungkin ya, karena apa ya, masa sih pakai begituan, lebay apa segala macam. Tapi ini tuh salah satu hal terpenting yang aku recommend buat kalian, biar kalian nantinya setelah ada di tempat tujuan atau setelah siapin semuanya untuk vlog, abis itu kalian bingung apa ya, ngapain ya, ngomong apa ya, kayak gitu. So yang keempat, the most important thing for me is buku catatan ini. Kebalik nih. Buku catatan ini apa isinya, itu aku tuh suka lupa gitu. Kadang kalau kalian lihat video aku yang di Seminyak atau di Sanur kayak gitu, aku kayak bingung mau ngapain kayak gitu kan, karena di situ aku belum ada ide sama sekali untuk gunain buku ini. Jadi basically buku ini aku gunain untuk nulis semua ide yang bakalan aku bikin, yang bakalan aku rencanain sebelum aku taking videos, atau sebelum aku jalan-jalan, atau sebelum aku bikin vlog kayak gitu. Karena kan biasanya nih kalau pengalaman aku pribadi ya, aku tuh udah rencanain nih, misalnya sebelum ada buku ini, aku rencanain, aku mau bikin ini, aku mau take angle ini, aku mau taking picture like this, aku mau ngomong ini, and then pas di tempat tujuan itu blank. Aku nggak tahu, aku bingung sampai sana ngapain ya aku di sini kayak gitu. So ini salah satu penyelamat dan membuat kalian hemat waktu juga untuk taking pictures or videos. Jadi kalian udah tulis gambar apa yang kamu mau ambil, gambar video apa yang kamu mau bikin, habis itu skrip atau bahan-bahan omongan yang mau kalian omongin di video itu apa segala macam tuh kalian pokoknya tuangin semuanya di sini. As you can see, banyak banget kan kayak gitu. Jadi kalian sampai sana nggak bingung lagi tuh mau ngapain kayak gitu kan, karena sebelumnya kalian udah list nih, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Jadi kalau kalian punya ini lebih bagus. Kenapa aku avoid to save everything on my phone, karena kadang aku lupa gitu mau ngecek kayak gitu kan. Jadi ya udah mending tulis manual aja, habis itu bisa deh kita cek apa yang belum, apa yang udah kayak gitu. Jadi itu lumayan lamatin aku sih gitu. Oke? Bentar, aku tukar kamera dulu soalnya nanti aku bakalan tunjukin handphone yang aku gunain. Bentar, aku set kameranya dulu. Oke, kayaknya cukup. Dari situ
Oke, cukup. Nah, sekarang ini aku pakai kamera yang aku tunjukin tadi, yang mini kamera, yang kamera pocket. Well, next kita ke tips and trick gimana sih cara aku buat ambil gambar atau ambil video. Tips yang pertama adalah pastiin cahayanya cukup. Sekali lagi disclaimer, aku bukan profesional videographer, neither photographer. Jadi pencahayaannya cukup. Aku maksud di sini, menurut kalian deh, kalau kalian ngerasa terlalu gelap atau terlalu terang atau mana yang disebut cukup, itu benar-benar yang taste kalian sendiri kayak apa gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk pencahayaan sendiri itu kan biasanya kalau misalnya ambil gambar atau ambil video itu biasanya suka gerak-gerak kan, fokusnya tuh berubah-ubah. Nah, cara aku biar itu nggak berubah, aku pakai handphone kayak gini. Nah, di handphoneku ini ada yang namanya lock screen. Jadi layarnya itu aku bisa lock sesuai pencahayaan yang aku inginkan, sesuai dengan pencahayaan yang aku inginkan, kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu. Kalian ngerti kan? Jadi kalau misalnya nih, aku tunjukin ke kalian, aku mau nge-lock screen aku kayak gini. Upsi. Nah, di sini aku ada tekan, dan bakalan kelihatan fokusnya kayak gini. And then kalian lock di sini, biar nggak gerak-gerak gitu, biar nggak berubah-ubah fokusnya. And then di sini kalian bisa atur kurang gelap kayak kurang terang kayak apa segala macam. Di sini kalian bisa naik turunin kayak gitu kan. Jadi ini agak susah sih di sini, soalnya aku kan agak berlawanan arah gitu. Tuh, naikin, turunin. Habis itu yang kedua itu gunain selfie stick untuk self portrait, untuk selfie itu sendiri. Cuman tips yang important buat aku di sini adalah jangan sampai ketika kalian ngambil ngambil gambar pakai selfie stick itu kelihatan gitu kayak gini. Ini tuh ada batang selfie sticknya kelihatan di kamera, di gambar kalian. Mostly kan kayak gitu kan orang-orang ambil. Jadi menurut aku sih itu kurang kelihatan bagus ya, tapi kalau kalian suka itu ya udah lakuin aja. Cuman menurut aku pribadi itu kurang bagus. Jadi aku kayak gimana aku ngambil gambar selfie aku sendiri itu, aku pastiin kameranya itu agak cekung kayak gini. See? And then aku pastiin ketika aku ambil gambar itu ini nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya menurutku itu jauh lebih bagus sih fotonya. Nah, kayak gimana hasilnya ya kayak gini tuh kan, jadi nggak kelihatan. Padahal itu selfie, ya udah pakai ini, bukan difotoin orang atau kayak gimana. Tips yang ketiga, cari latar yang bagus, please. Ini juga sering banget aku lihat. Kalau sebagian orang suka foto di keramaian, depends on tema foto yang kalian ambil ya. Cuman kalau aku sendiri prefer untuk latarnya tuh bener-bener yang kalau misalnya mau latar alam ya udah alamnya aja, nggak usah yang ada ibu-ibu lagi lewat, ada bapak-bapak lagi lewat, ada anak-anak kerumunan, anak-anak kayak gitu di belakang, apa itu ganggu banget sih. Jadi tips yang ketiga ini penting buat aku biar kelihatan bagus di foto. Jadi cari spot yang sepi. Itu dia. Cari spot yang sepi, karena ini tips juga buat kalian kalau mau jalan-jalan. Misalnya nih kalian mau ke satu tempat, ke pantai gitu. Baru masuk pantai udah ramai banget kan, karena di situ spot terbagus yang ada kayak gitu. Cuman kalian jangan stuck di situ, coba deh explore, jalan ke kanan, jalan ke kiri atau kemana, temuin spot yang tidak biasa diambil orang, which is mostly itu sebenarnya lebih bagus dari pusat keramaian itu sendiri. Ngerti kan maksudku? Ngerti lah ya. Jadi kalau kalian mau foto misalnya nih aku tunjukin kayak gini, itu kan bagus tuh. Itu kalian
agak jauhan deh jalannya. Agak jauhan jalannya, pasti ada spot yang lebih bagus lagi. Dan itu ngebuat audiens kalian bertanya-tanya, itu di pantai mana? Itu di air terjun mana? Itu di lokasinya di mana? Padahal mereka sering ke sana tapi nggak tahu kalau spot itu ada kayak gitu kan, karena ya udah kalau jalan ya udah stuck di situ aja, nggak mau explore yang lebih atau capek dikit buat nemuin spot foto yang bagus kayak gitu. Jadi hindari keramaian, itu tips aku, dan cari spot yang tidak biasa. So, tips selanjutnya, tips yang keempat itu apa ya? Bentar, aku nyontek dulu. Oke, kalau kalian pergi sendiri itu sebenarnya pergi sendiri atau sama teman-teman, ini sebenarnya jadi opsi sih buat kalian ya. Itu ambil video sebanyak-banyaknya, ambil gambar sebanyak-banyaknya buat nantinya kalau pas kalian editing itu banyak pilihan gitu kan. Karena beberapa kali aku pernah ngalamin yang ambil gambar sedikit and then ternyata jelek, entah itu terlalu gerak lah, entah itu fokusnya berubah lah, entah itu objek yang mau aku ambil itu jelek lah hasilnya apa segala macam, itu jadi nggak banyak pilihan gitu. Jadi usahain kalian apapun itu ambil aja pokoknya gambarnya, videonya apa segala macam itu buat nanti di filter pas kalian, oh my god motor lewat, sorry, pas kalian editing kayak gitu. Nah nanti kalau ada pertanyaan lagi nih, itu kan tips-tipsnya kalau kita mau jalan-jalan keluar Day, gimana kalau misalnya kamu bikin beauty vlog atau makeup tutorial, atau kayak sekarang nih bikin vlog di rumah aja kayak gitu kan, pastinya butuh lampu yang terang benderang lah, ring light lah, habis itu background yang bagus lah. No honey, basically itu bakalan sama aja persis, alat yang aku gunain itu sama persis. Cuman ya itu tadi, kalau kalian punya tripod tambahan ya udah pakai, nggak apa-apa. Kalau enggak juga ya udah pakai meja aja, tambahin GorillaPod yang tadi biar tambah tinggi, biar angle yang kalian mau itu pas. Done, that's all. But buat pencahayaannya emang agak susah sih ya kalau di ruangan, karena kan gimana nih, aku juga nggak punya ring light, aku juga lampu kamarku kecil kayak gitu. Tenang, asal kalian tahu aku juga nggak pakai ring light sama sekali. Oh my god, lalu lintas padat pemirsa, motor lewat lagi, sorry. Anyway, aku nggak pakai ring light sama sekali, jadi aku cuman atur pencahayaannya itu di handphone aja, kayak yang aku tunjukin sebelumnya itu. Aku lock the screen, naikin cahayanya, and then bam, ruangan terang benderang kayak studio ya kan. And then untuk background nggak usah susah, ya udah di kamar kalian aja. Untuk background putih misalnya nih, cari aja tembok kalian, pakai tembok kalian, udah itu aja. Karena aku juga nggak ada studio atau nggak ada background spesial kayak sekarang ini, aku cuman di kamar, and then untuk background putih aku gunain tembok kamar aku, and then atur lagi cahayanya biar nggak terlalu kelihatan itu tembok yang udah kalian lihat sebelumnya di video-video itu. Jadi aku nggak pakai ring light sama sekali atau lampu tambahan atau apalah, nggak sama sekali. So jangan khawatir ya. Next, kita ke pembahasan yang terakhir untuk video kali ini, itu apps apa sih yang aku pakai buat editing my photos and videos. Untuk foto itu aku pakai Snapseed. Yes, ini tuh bener-bener bagus buat editing foto kalian, dari mulai atur warna, habis itu position, habis itu banyak deh pokoknya. Kalian coba download ini karena ini tuh free dan bener-bener easy to use. Ini rekomend banget sih buat kalian yang pemula, nggak tahu itu apa itu Lightroom, nggak tahu apa itu Photoshop, pakai ini deh. Aku garanti itu gampang banget buat makainya. Yang kedua, itu aku pakai
InShot. Yes, InShot ini bukan ke yang editing sih, cuman lebih aku gunain ke cropping atau atur gambar biar pas buat di YouTube kayak gitu kan. Ini tuh jauh lebih easy buat aku untuk cropping my videos, my pictures biar sesuai dengan ukuran YouTube atau thumbnail aku kayak gitu. Next, yang ketiga, aku pakai Canva. Nah, ini spesialis thumbnail aku. Aku pakai aplikasi ini buat editing my thumbnail. Jadi cover yang di YouTube tuh, thumbnail yang di YouTube tuh ada tulisannya lah, apalah segala macam kan, bisa put 1, 2, either 3 photos on one flat like canvas kayak gitu kan. Jadi aku pakai ini Canva. Then yang terakhir nih masternya, aku pakai Viva Video. Yes, aku cuman pakai ini doang untuk editing my videos. Nggak pakai yang lain, nggak pakai ini itu. Aku cuman pakai yang ini. Ini tuh udah komplit banget buat aku as a beginner atau amateur. Karena di video sendiri itu aku nggak banyak buat edit warna, nggak banyak buat edit apalah biar looks like a professional videos like that. No, not at all. Aku cuman tambahin cahaya atau kurangin cahaya di video aku, and then aku put some voice record on it, like makeup tutorial aku kan ada tuh yang aku cuman gerak and then aku tambahin suara di situ, itu bisa banget pakai ini. And then tambahin fotos kayak gini yang aku biasa lakuin di video aku, itu bisa banget. And then apalagi yang mau kalian ini, transitionnya banyak pilihan. And then cuman satu aja kurangnya di sini, Viva Video itu nggak banyak musik originalnya mereka yang bisa kita pakai di video. Jadi kalau untuk musiknya sendiri aku nggak mau kena copyright, aku nggak mau belibet dengan segala macam copyright itu. Jadi aku download di YouTube. Di YouTube itu ada YouTube Gallery yang bisa kalian download musik itu. Aku juga diajarin kakak aku ini sebenarnya. Aku sebelumnya nggak tahu sama sekali kalau bisa download musik tanpa copyright di YouTube. Jadi aku download itu and then aku kirim via my email and then aku export ke Viva Video, karena di handphone aku sendiri tuh nggak bisa yang copy paste gitu aja musiknya, itu nggak bisa sama sekali kan. So that's all for the video. Jangan ragu kalau kalian masih ada pertanyaan untuk comment down below, tanyain aku lewat Instagram, lewat DM, lewat YouTube. Di sini kalian bisa langsung komen di sini, nggak apa-apa, aku bakalan senang banget. And please, buat kalian yang belum subscribe please to support this channel buat aku makin semangat lagi bikin video. And then like, leave a comment, and hidupin lonceng notifikasi jadi kalian nggak bakalan telat buat nontonin video terbaru aku kayak gitu. So yeah, hope you enjoy and see you on next vlog. Bye.